3 akan mempresentasikan perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berpresentasi pada pembahasan materi SKI, yaitu perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan kali ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, rekan-rekan yang saya banggakan, serta teman-teman semua yang saya cintai. Sebelum itu mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Yulianti Putri Nurfadila, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Erna Ramawati, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Rafli Pratama Mardiansa, nomor absen 25. Saya Ridana Fadila, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Alami Taujana, absen 3. Perkenalkan, nama saya Sofi Andara, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Devi Syarfa Saputra, nomor absen 07. Perkenalkan, nama saya Lutfan Taruna Negara, absenan 15. Perkenalkan, nama saya David Saifuddin, absen 5. Selanjutnya pembahasan materi yang akan disampaikan oleh penyaji 1, Saudari Rida Nurfadilah, penyaji 2, Saudari Sofia Andara, penyaji 3, Saudari Alia Miftahul Jannah, penyaji 4, Saudara Depis Alipal Saputra, penyaji 5, Saudara Lutfan Taruna Negara, dan penyaji 6, Saudara David Saifuddin. Kepadanya saya persilahkan. Perkembangan Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang menjadi imam salat subuh. Abu Lu'lu'ah adalah pengecut berkebangsaan Persia yang mempunyai dendam terhadap Khalifah Umar bin Khattab dikarenakan kekalahan Persia atas umat Muslim pada suatu peperangan. Menjelang wafat, Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah dewan yang membahas tentang pengganti beliau. Anggota dewan tersebut terdiri dari 6 orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan umat Islam pada kala itu, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi pada masa itu, yaitu Abdullah bin Umar, putra Khalifah sendiri. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab tidak menghendaki putranya untuk menjadi anggota dewan, karena dengan ikutnya sang putra akan menggantikan posisinya sebagai khalifah. Padahal beliau tidak berharap Abdullah bin Umar menjadi penguasa setelahnya. Selain itu, dapat menimbulkan kesalahpahaman umat Islam bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menyiapkan putra mahkota. Dewan yang dibentuk diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Tugas utama dewan tersebut adalah memilih salah seorang di antara mereka untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Adapun pemilihan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan sangat demokratis. Apabila dalam pemilihan terjadi suara seimbang, maka keputusan terakhir ada pada ketua. Ternyata dalam pemilihan yang lancar itu terpilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun dan beliau wafat pada usia 82 tahun. Kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi 12 tahun. Meskipun demikian, beliau banyak mengukir prestasi. Prestasi menonjol yang beliau raih antara lain A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran.
Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan usaha kodifikasi atau pembukaan Al-Quran dan disimpan oleh salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar, putri dan Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan melakukan pembaharuan. Hal itu didasari adanya kekhawatiran Khalifah Utsman bin Affan kemungkinan terjadinya perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan surat-surat dan lafalnya. Karena wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga di pelosok-pelosok daerah pemukiman kaum muslimin sulit tersentuh. Ketika Rasulullah masih hidup, permasalahan terhadap perbedaan itu masih dalam pemantauan beliau dan beliau memberi kemudahan agar Al-Quran dihafal dengan cepat oleh kaum muslimin. Tetapi seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam, maka perbedaan dioleh setiap daerah sangat tampak. Contoh kekhawatiran itu dialami oleh seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman, yang menyaksikan perbedaan pendapat antara kaum muslimin dan mereka bersikukuh bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar. Hal itu terjadi ketika kaum muslimin menundukkan wilayah Armenia dan Azerbaijan. Kesaksian Hudzaifah bin Yaman itu kemudian sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Maka segera Khalifah Utsman bin Affan membentuk suatu kepanitiaan yang bertugas menyusun Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit dan beranggotakan Abdullah bin Zubair dan Abdul Rahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyusun ulang surat-surat Al-Quran, kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Metodologi penyusunan didasarkan pada bacaan para penghafal Al-Quran. Kemudian jika terjadi perbedaan dalam bacaan, maka ditetapkan dalam mushaf adalah bacaan yang berdialek Quraisy. Sebagaimana diketahui, wahyu Al-Quran turun kepada Nabi yang berkebangsaan Quraisy, sehingga dioleknya juga diolek Quraisy. Hasil usaha itu kemudian disebut dengan Al-Mushaf. Kumpulan Al-Mushaf itu kemudian disalin dan diperbanyak menjadi 4 buah Al-Mushaf. Al-Mushaf asli disimpan di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani, sedangkan salinannya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah salinan yang ditulis sesuai dengan aslinya itu menjadi pedoman dalam penyalinan Al-Mushaf. Berikutnya, di daerah-daerah tersebut, apabila naskah salinan di daerah-daerah tidak sama dengan Mushaf Al-Imam, maka dinyatakan sebagai mushaf. Tetapi ternyata hingga sekarang masih terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Keadaan ini bisa dimaklumi dan dibenarkan apabila didukung oleh sebuah riwayat yang mutawatir. B. Renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Umar bin Affan. Kemudian direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Umar bin Affan. Renovasi itu meliputi peluasan masjid dan keindahan corak sesuai dengan kebudayaan Islam ketika itu. C. Pembentukan Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam merambat hingga Afrika, Kyprus, dan Konstantinopel. Daerah-daerah tersebut dikelilingi oleh lautan yang luas. Maka atas usul dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang ditunjuk menjadi gubernur Suriah ketika itu, agar pemerintahan menguasai lautan, disambut baik oleh Khalifah Umar bin Affan. Usul tersebut dianggap rasional karena dengan menguasai lautan akan dapat menjaga keamanan secara umum. Khalifah Umar bin Affan segera membentuk angkatan laut yang kuat. Kelak dengan kekuatan angkatan laut tersebut sangat berperan dalam dakwah dan pengembangan Islam di seluruh dunia, misalnya di negara-negara Eropa termasuk juga ke Indonesia. D. Peluasan wilayah. Peluasan wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahan Khalifah Umar bin Affan ini semakin dioptimalkan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Syain bin Asyah dan Hudzaifah bin Yaman merundukkan Azerbaijan, dan wilayah Armenia berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Salam bin Rabi'ah al-Baiz. Dengan keberhasilan menduduki Armenia, maka menjadi angin segar bagi para penduduk, karena mereka telah lama menderita berada di cengkraman pemerintahan Romawi, sehingga mereka sangat berharap atas kedatangan pasukan kaum muslimin dan berada di bawah kekhalifahan Islam. Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan.
merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, kemudian menggandakannya menjadi 5 mushaf. Salinan mushaf tersebut terkenal dengan nama mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Syariah, Basra, dan Kufah. Apabila salinan yang tidak sesuai dengan mushaf Al-Imam, maka dianggap tidak sah. Adapun panitia menggandakan diketuai oleh Zaid bin Tsabit, sedangkan para anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Az, Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Alasan diadakannya penulisan dan menggandakannya mushaf Al-Quran adalah banyak para penghafal Al-Quran atau hufad gugur dalam berbagai pertempuran. Semakin sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena kekuasaan Islam sangat luas, sehingga masing-masing daerah memerlukan dasar hukum Al-Quran agar mengutamakan dialek dalam membaca Al-Quran. Agar ada acuan yang jelas bagi para qori di seluruh wilayah kekuasaan Islam apabila hendak mencocokkan bacaan tentang Al-Quran, jadi tidak harus pergi ke Madinah sebagai pusat pemerintah dan pusat kebudayaan Islam. C. Membentuk angkatan laut yang kuat atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat gubernur di Damaskus untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari dorongan pasukan musuh, terutama dari pasukan Romawi yang masih berkeinginan menguasai kota Iskandaria. Pertempuran untuk mempertahankan Iskandaria antara pasukan Muslim dengan tentara Romawi terkenal dengan Zatus Sawan atau pertempuran tiang kapal. D. Memperluas kekuasaan Islam sampai ke berbagai wilayah. Misalnya, 1. Armenia. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabiah. 2. Afrika atau Tunisia. Tripoli atau sekarang Libya yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. 3. Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. 4. Kepulauan Siprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri-negeri Balkan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun di antara khalifah yang lain. Beliau termasuk memimpin cukup lama dan telah menorehkan prestasi dengan memajukan berbagai macam bidang. Sifat yang rendah hati, dermawan, dan kelembutan hatinya justru dimanfaatkan oleh kaumnya untuk menikmati jerih payah Khalifah Utsman bin Affan. Antara lain, turut menduduki jabatan strategis di pemerintahan, sehingga pada masa itu terkenal dengan sistem family system atau istilah sekarang terkenal dengan nepotisme. Namun, hal ini oleh para sejarawan dibantah. Keluarga Utsman banyak menduduki jabatan strategis karena memang mereka layak, dan secara kebetulan keluarga Utsman adalah orang-orang yang pandai dan cerdas. Menjelang akhir kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam diadu domba oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Orang ini pura-pura masuk Islam, kemudian dengan kelicikannya ia menyebarkan fitnah. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di tangan Al-Ghafiqi sebagai buah dari fitnah yang ditebar oleh Abdullah bin Saba. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Semoga semua yang mereka presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kesimpulan dari semua yang telah dipresentasikan oleh para penyaji yang akan disampaikan oleh Notulen 1 Saudari Erni Rahmawati, Notulen 2 Saudara Rapli Pratama. Kepadanya saya persilahkan. Jelaskan tentang materi yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu materi tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ai, berkembang di dalam Persia. Sebelum wafat, Umar membentuk dewan untuk membahas mengganti beliau yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas. Hasil musyawarah secara mufakat itu, maka terpilihlah Utsman bin Affan yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab.
Ketika itu Utsman bin Affan berusia 70 tahun dan wafat pada usia 28 tahun. Jadi kepemimpinan usia berlangsung selama 12 tahun. Prestasi menonjol yang beliau raih antara lain yang pertama yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran. Setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq melakukan usaha kodifikasi ataupun pembukuan Al-Quran yang disimpan oleh salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan melakukan pembaruan. Hal itu didasarkan adanya kekhawatiran Khalifah Utsman bin Affan akan kemungkinan terjadinya perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan dan surat-surat lafalnya karena wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam merambat hingga Afrika, Ciprus, dan Konstantinopel. Daerah-daerah tersebut dikelilingi oleh lautan yang luas. Poin yang keempat, perluasan wilayah. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini semakin dioptimalkan. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Sa'id bin As dan Huzaifah bin Yaman menunjukkan Azerbaijan dan wilayah Armenia berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Salam bin Rabi'ah al-Bahli. Adapun jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama merenovasi dan mempercantik masjid oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, Nabawi di Madinah yang telah dibangun membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, kemudian mengadakannya menjadi 5 mushaf. Anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, Abdurrahman bin Haris bin Syam. Yang ketiga, membentuk angkatan laut yang kuat atas usul Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat gubernur di Damaskus. Dan poin yang keempat, memperluas kekuasaan Islam sampai ke berbagai wilayah. Misalnya, Armenia. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah. Lalu, Afrika atau Tunisia, Tripoli, sekarang disebut Libya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Azerbaijan dipimpin oleh Khalid bin Uqbah, Kepulauan Yaman hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri-negeri Balkan, Yugoslavia, dan Polandia. Terima kasih kepada para notulen yang telah menyimpulkan materi kali ini. Untuk menutup kegiatan presentasi kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Yulianti Putri Nur Fadila sebagai moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.